Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ainur Hasanah dengan NIM 23140140, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD. Video ini dibuat yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Baik, pada video kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu adalah pendidikan psikologi anak abad 21. Dan yang akan saya bahas dalam materi ini yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian pendidikan psikologi anak abad 21. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran psikologi anak abad 21. Selanjutnya, model pembelajaran psikologi anak abad 21. Yang selanjutnya, metode pembelajaran. Yang selanjutnya, contoh pembelajaran psikologi anak abad 21. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Nah, untuk pengertian pembelajaran pada anak abad 21 adalah yaitu menggabungkan kecakapan literasi, kemampuan pengetahuan, keterampilan, perilaku, serta penguasaan teknologi. Nah, artinya di abad ini peserta didik tidak hanya dituntut untuk mahir dalam ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, peserta didik juga harus terampil di dalam menggunakan teknologi, menjadi insan literat, serta berakhlak yang baik. Itulah mengapa kompetensi yang harus dimiliki di abad 21 ini yaitu disebut sebagai 4C yang mencakup kreativitas, inovasi, kolaborasi, komunikasi, dan critical thinking and problem solving. Selanjutnya, untuk ciri-ciri yaitu yang pertama, selalu melibatkan aspek keterampilan abad 21 di dalam menyelesaikan setiap permasalahan di ranah global, dan juga selalu berkolaborasi di dalam belajar dan bekerja dengan beragam individu dari berbagai suku, etnis maupun beragama. Dan juga selanjutnya mengedepankan sikap saling menghormati dan dialog terbuka dengan komunitas. Selanjutnya, penanaman nilai integritas di tengah keberagaman bangsa dan budaya sebagai bentuk keberagaman masyarakat global. Dan yang terakhir, pembelajarannya harus dipusatkan pada peserta didik. Nah, untuk model pembelajaran abad 21 ini dibuat untuk memaksimalkan potensi yang ada pada peserta didik di tengah tantangan global seperti sekarang ini. Nah, untuk model pembelajarannya itu sendiri yaitu ada model berbasis learning. Pada model pembelajaran ini, peserta didik dituntut untuk aktif dalam proses pemecahan masalah yang dilakukan secara ilmiah. Masalah yang diangkat haruslah masalah yang dekat dengan kehidupan peserta didik di abad 21 ini. Model pembelajaran ini menekankan pada kemampuan peserta didik dalam menciptakan suatu karya sebagai bentuk solusi atau permasalahan. Pembelajaran dilakukan secara kolaboratif sehingga setiap peserta didik akan memahami tujuan pembelajaran. Dengan demikian, guru dan peserta didik harus memahami pentingnya 4C dalam pembelajaran abad 21 ini. Agar tujuan pembelajaran bisa tercapai, peserta didik diberi kesempatan untuk bertukar pendapat dengan peserta didik lainnya. Yang kedua, model project berbasis learning. Yang selanjutnya, metode pembelajaran psikologi anak abad 21. Yang pertama, SGD atau Small Group Discussion. SGD adalah metode pembelajaran yang mengelompokkan peserta didik di dalam grup-grup yang berisi 4-6 anggota. Nah, hal ini bertujuan untuk melatih peserta didik agar saling bertukar ide, gagasan, sehingga setiap peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari pembelajaran yang dilakukan. Pada metode pembelajaran ini, guru juga dapat berperan sebagai hanya berperan sebagai pengarah serta pendamping. Yang kedua, RPL atau Role Play and Simulation Learning. RPL adalah metode pembelajaran yang melibatkan peran peserta didik di dalam menyampaikan materi di dalam bentuk acting.
Nah, di dalam berakting, peserta didik ditekankan untuk memanfaatkan teknologi yang telah ada. Misalnya di dalam memperagakan kisah terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Nah, peserta didik bisa memperagakannya dalam bentuk video. Nah, kemudian video bisa ditayangkan di depan kelas. Yang selanjutnya adalah contoh pembelajaran psikologi anak abad 21, yaitu adalah peserta didik misalnya diminta untuk membuat pupuk berbahan dasar sampah organik. Nah, sebagai pupuk alternatif yang ramah lingkungan, adapun langkah penerapannya berkaitan dengan contoh tersebut adalah misalnya contoh guru memberikan pemahaman terkait permasalahan utama yang melatar belakangi pembuatan pupuk alternatif berbahan sampah organik. Misalnya saja meningkatkan kasus pencemaran tanah akibat pemakaian pupuk kimia secara berlebihan. Nah, guru membimbing peserta didik dalam menentukan alur kinerja serta rencana pembuatan produk. Nah, guru juga membimbing peserta didik untuk membuat jadwal pengerjaan tugas, mulai menyusun alur kerja, persiapan barang-barang, sampai mendapatkan hasil. Yang selanjutnya, kegiatan pembelajaran tersebut membutuhkan waktu lebih lama karena proses pembuatan pupuk tidak bisa selesai dalam 1-2 kali pertemuan. Nah, jika tiba jadwal presentasi, setiap kelompok harus mempresentasikan proses pembuatan pupuk tersebut di depan kelas. Nah, dalam hal ini, kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya terkait pembuatan pupuk tersebut. Nah, yang terakhir, guru memberikan penilaian terkait hasil yang diperoleh setiap kelompok dan juga guru mengadakan evaluasi terkait pembuatan pupuk alternatif berbahan dasar sampah organik yang dibuat oleh siswa tersebut. Terakhir, kesimpulan dari pembelajaran materi yang saya sampaikan yaitu menekankan adanya perubahan pemikiran serta perilaku pada peserta didik agar selalu peduli dengan masalah di lingkungannya. Nah, caranya yaitu dengan selalu berpikir kritis dan berorientasi pada pemecahan masalah, kreatif, berkolaborasi dengan sesama, dan selalu menjalin komunikasi serta beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin materi pada hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.